Kalian tahu, ini adalah hari kedua anak-anak masuk sekolah, ya, di tempat kami. Jadi biasanya anak-anak kalau baru masuk ke sekolah, ya, setelah libur panjang, itu biasanya langsung minta pensil itu. Pensil, pena, buku tulis. Beserta juga apa namanya itu, penghapus dan penggaris. Ya kan? Nah, biasalah kemarin ya bulan lalu setelah anak-anak selesai ujian, udah nggak tahu tadi mana-mana dicampakkan pensilnya itu. Udah selesai ujian pikirnya. Menghilang pensil, menghilang penggaris. Udah jadi mainan pedang-pedangan sama adiknya. Penghapus begitu juga. Jadi biar tahu kalian, sebagian besar anak-anak sekolah ya lengkap alat tulisnya ketika apa? Ketika ujian. Kayak kami dulu biar tahu kalian waktu masih sekolah, cuman satunya pena sama pensil di kantong ini biar tahu kalian. Apalagi laki-laki, bah. Kalau zaman kami dulu, jujur aja gue bilang, tas nggak ada yang besar-besarnya kayak sekarang. Nggak ada tipis-tipisnya tas zaman dulu. Apalagi anak-anak STM, kadang-kadang bawa tas, kadang-kadang nggak bawa tas. Iya, kayak nggak pernah aja sekolah. Itu dia. Jadi tahu ndak kalian, kalau misalnya buku itu yang dibawa ke rumah, itu cuma buku catatan. Buku bacaan tinggal di laci. Kalau diprediksi nggak ada ulangan minggu depan, itu buku nggak akan dibawa pulang ke rumah. Orang tas kami aja 16 cm kali 20 cm. Iya, yang kayak kain itu ditarik, contohnya mulut ya, ditarik diginikan, sap, mulut tas itu langsung menguncup. Kayak ekor ayam. Ya, SMA. Oh, cuman satu pena, mana ada pensil. Kadang-kadang, ya kan, kadang-kadang itu pena nggak dibawa. Sekolah pinjam punya kawan. Itu dia. Bagus sekarang ya biar tahu kalian, tas orang besar-besar, udah kayak tas mau pergi camping. Gue tengok tas zaman sekarang kan udah tas camping semua. Dalam hati apa yang dimasukkan orang ini? Rice cooker dimasukkan orang ini juga ya. Tapi memang tebal-tebal kayak di bukunya, iya kan? Tapi masalahnya gini ya. Kutanya lah sama satu anak, ya entah betul entah enggak kan begitu. Kau kenapa kau banyak-banyak bawa buku? Ku bilang begitu kan. Guru kami yang nyuruh. Kenapa gurumu yang nyuruh? Guru kami banyak kali catatan disuruhnya. Enggak diterangkan gurumu, rupanya aku bilang begitu. Kok banyak kali catatan? Mana ada guru kami menerangkan? Dijelaskannya sebentar, dibikinnya catatan, suruh kami tulis, sudah selesai. Padahal zaman kami dulu, biar tahu kalian, itulah patennya guru-guru zaman dulu. Menerangkan itu nggak pakai buku. Nggak pakai buku, luar kepala semuanya. Tapi guru zaman sekarang, maaflah dulu bapak ibu guru ya, kayaknya nggak bisa ngajar kalau nggak ada buku. Guru zaman dulu disimpan di sini, tak 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 tak. Ini dikali ini, metodenya ini, rumusnya ini. Dia setelah itu jalannya begini, jawabannya begini. Kalau guru sekarang takutnya aku dikasih pertanyaan langsung lihat kunci jawaban. Makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah salahkan siswa ketika mereka tidak mendapat mendapat peringkat yang baik, tidak mendapatkan ilmu yang baik. Karena apa? SDM-nya juga mungkin kurang baik.
Ya, kenapa SDM-nya kurang baik? Karena mereka juga ditempa dengan kurang baik. Kenapa mereka ditempa dengan kurang baik? Karena gaji mereka juga kurang baik. Gitu loh. Coba ini juga bagi pemerintah ini, tolonglah dikasih guru honor itu gaji jangan terlalu jauh dengan PNS. Ini udahlah guru honor yang paling banyak kerjanya, paling sedikit pula gajinya. Nggak betul itu. Ya, maunya agak apa dulu, direformasi dulu dunia pendidikan ini, ya kan? Itu makanya. Tapi guru-guru kami dulu, mau guru PNS, mau guru honor, itu sungguh-sungguh kali itu dalam mengajar, biar tahu kalian, ya kan? Kalau sekarang biar tahu kalian, nampak mana guru PNS, mana guru honorer. Kalau zaman dulu nggak nampak. Sama-sama bagus ngajarnya, sama-sama strength ngajarnya, sama-sama killer kalau memang ada guru killer. Kan begitu. Nah sekarang, agak-agak malas PNS lah itu. Agak-agak rajin ngajar honorer lah itu. Tapi kalau dulu jangan ditanya. Kalau kami dulu SD, biar tahu kalian, jujur aja lah aku bilang, kalau sudah misalnya guru kami itu sakit contohnya, itu rame-rame kami itu menjenguk ke rumah sakit atau ke rumahnya. Tapi kalau sekarang guru sakit, hore jam kosong, hore jam kosong. Kalau kami zaman dulu guru sakit, kami simpati, langsung kita tanya, sakit dirawat di mana? Kalau di rumah kita pergi ke rumahnya sama-sama. Patungan kami itu biar tahu kalian, dari uang jajan kami sendiri untuk membeli oleh-oleh buah tangan ke rumah ibu guru. Kalau sekarang mana ada, nggak dihargai guru. Sakit guru katanya gitu kan, ore jam kosong katanya. Sekarang gurunya nggak datang. Itu dia makanya aku bilang, ya. Jadi kenapa senang gurunya nggak datang? Tak kayak mana-mana aja ibu guru itu ngajar. Itu senang apanya. Tapi kalau zaman kami dulu tak kenapa cinta kali kami sama guru kami, betul. Kalau zaman dulu, melotot guru itu sedikit takut anak murid. Tapi guru zaman sekarang bawa lah pukul-pukul, nggak akan takut itu murid. Itu dia. Ya, tadi kita ngomongin apa? Masalah alat tulisnya kan? Kok jadi lari kita ke ibu guru? Jadi kalau zaman dulu biar tahu kalian, jujurlah ya. Kalau aku ya zaman-zaman SMP, SMA beli alat tulis itu dari uang tabungan sendiri ya. Kalau sekarang kan anak enggak. Adanya uangnya simpanannya 200.000, mak beli dulu pensil. Harus uang dari mamanya itu. Tapi tahu enggak kalian, kalau orang zaman dulu, murid-murid zaman dulu, itu memberi tanda di alat tulis masing-masing itu kadang-kadang ketawa awak. Kalau misalnya pena, ya kan, pena contohnya. Tandanya ini lain-lain nih, dikasih tip X, kan begitu. Ditulis namanya Jono, katanya Jono. Biar nggak diambil sama orang, kan begitu. Ada ngasih tanda dengan digigit-gigit pantatnya nih. Kan begitu. Dengan harapan nggak akan ada orang yang mau mencuri penanya. Karena apa? Jijik. Ada yang mematahkan apanya itu, tutup penanya itu, dipatahkannya sengaja atau dibengkokkan, ngek, katanya gitu. Ya, pokoknya ada-ada aja. Pensil begitu juga. Kalau pensil, contoh pensil kan, dikorek-korek lah itu, dikorek-korek. Diukir lah namanya di situ biar tahu kalian. Nama misalnya Sylvester. Diukir lah namanya. Kalau nama orang kan zaman dulu kan pendek-pendek kan. Contohnya Joko. Joko, selesai. Ya kan? Namanya siapa? Agus, katanya gitu kan. Diukir aja itu. Agus, kan begitu. Nah, zaman sekarang anak sekolah itu bingung mau bikin namanya. Panjang kali. Empat kata, bahkan ada yang 5 kata. Panjang, coba bayangkan kalian.
Contohnya nama anakku lihat dulu contohnya namanya. Anakku namanya Felix Manuel Livingston Sitorus Pane dari Siluba Sibavia. Panjang kan? Mana muat lagi di pensil itu diukir. Makanya zaman dulu murid-murid pandai tukang ukir. Karena apa sudah terlatih mengukir pen apa namanya pena atau pensil. Nanti tahu kalian enggak bahan percobaannya di mana? Bukan di kertas, di meja itu langsung. Kenapa anak-anak terlatih mengukir penanya itu? Karena sudah terlatih mengukir meja. Diukirnya meja itu, makanya aku bilang sama kalian, kalau sekolah kami dulu, ya, nggak akan pernah ada pengecatan. Tapi kalau di sekolah swasta, dicat itu, dicat. Dicat, karena kami sekolah negeri. Kalaupun dicat, besok dicoret-coret lagi. Itu dia, makanya biar tahu kalian, berdiri sekolah negeri itu katakanlah 20 tahun. Tulisan dari 20 tahun yang lalu masih nempel di situ. Karena bagi anak-anak murid itu adalah sebuah prasasti. Menandai apa lagi? Penghapus. Menanda penghapus juga gitu, dikorek-korek itu. Penghapus itu kan biar tahu kan ada level-levelnya itu. Kalau misalnya level-level penghapus yang warna hitam, agak mahal lah itu. Kan begitu. Mereknya pun juga mentereng. Kan begitu. Jadi ada penghapus belang-belang. Masih ingat kalian? Sebelahnya merah, sebelahnya biru. Penghapus yang merah itu gunanya untuk menghapus pensil. Penghapus yang biru itu menghapus pena. Padahal setelah diteliti secara seksama, bukannya dihapus tulisannya itu, yang dikikisnya kertasnya itu biar tahu kalian. Makanya kalau ku bilang itu produk gagal. Kasta yang paling bawah biar tahu kalian, itu penghapus yang di sebelahnya putih, yang sebelahnya lagi gambar bendera dunia. Itulah paling murah. Serius. Kalau udah itu dibeli zaman kami dulu itu harganya 10 peraknya itu. Kalau penghapus-penghapus yang mentereng yang besar warna hitam itu, itu harganya kira-kira 100 kan begitu ya. Cuman mau dibilang ya, namanya anak kurang mampu ya kan. Beli makanya banyak koleksi bendera aku dulu. Aku koleksi bendera dunia tapi dalam bentuk penghapus. Iya, makanya aku bilang, kalau buku, ya kan, kalau buku, ini menandainya ini pakai pena atau pakai tip X kan begitu kan. Jadi masalahnya, kalau kami anak laki-laki zaman dulu, itu buku nggak akan pernah awet sampulnya itu. Bahkan bisa dikatakan, buku, kalau kami contohnya, seringkali aku jahili kawan-kawanku itu. Karena apa bilang, buku-buku kawanku yang bersampul itu kukoyak. Karena apa bagi kami, buku yang bersampul itu bukan bukunya laki-laki. Jadi kalau nampak contohnya di sampul buku, kayak perempuan aja kok sampul-sampul buku itu. Padahal kalau zaman sekarang kan itu kan apa namanya, kerapian itu dituntut dalam kepada siswa untuk menjaga alat tulisnya kan begitu, termasuk menyampul buku. Kalau zaman kami dulu, jangan harap bisa selamat. Apalagi buku bukannya bilang apa ya, buku itu bisa sekarang dibeli 2 hari lagi, lepas sampul paling luarnya itu daripada isinya. Makanya guru kami zaman dulu ya, itu kalau kan biasa itu, yang sudah selesai tolong harap dikumpul ke depan, kan begitu kan? Itu kan seringkali copot-copot itu apa namanya, sampulnya itu kan begitu. Karena memang cuma 2 hektaran kan begitu kan, atas sama bawah. Kalau udah dilibat-libat itu kan lepas sendiri itu. Jadi biar tahu kalian, ya, palaklah guru kami ini. Karena apa? Laki-laki, kalau di tempat kami dulu banyak, namanya murid negeri kan satu kelas 45. 45.
Jadi muridnya waktu itu kalau nggak salah aku masih ingat itu sekitar 20 berapa itu ya? 23. Iya, biasanya itu imbang itu. 23, 22 lah murid perempuannya. 23 biar tahu kalian cuman dua itu yang beres sampulnya itu dari murid laki-laki. Yang lain rata-rata bukunya telanjang. Telanjang. Makanya guru kami, ibu apa namanya? Lupa aku, Ibu Wagira kalau nggak salah namanya. Apa dibilang ya kan? Kumpulkan semua bukunya tapi nggak usah pada ikut sampulnya. Karena dibuka berlepasan semua. Capek guru kami itu kami bikin. Hah? Makanya gue bilang, penggaris lagi. Kalau penggaris ini jujur aja gue bilang sama kalian ya, penggaris inilah kalau misalnya di apa namanya di tip X ya kan, di tip X lah contohnya ya. Contoh misalnya ada kawan yang kebetulan contohnya sama apanya penggarisnya sama kan begitu hilang penggaris dia contohnya diambilnya penggaris kita itu dikikisnya itu tip X-nya itu diganti stip X sama namanya. Jadi kalau menandai penggaris ya kayak mana agak susah, ya kan? Jadi jalan satu-satunya biar tahu kalian diapain. Di toko-toko lah itu kemeja itu biar biar apa dia? Biar sompel. Bagian atasnya itu biar apa? Biar jangan dicuri. Jadi dipakai bagian bawahnya aja kan begitu kan nampak itu hasil karya kita. Toko-toko gini biar sompel kan tak 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 tak. Itulah cara kami biar tahu kalian menandai. Kalau anak-anak sekarang mana ada. Tapi itulah uniknya sekolah zaman dulu. Selalu ada cerita di masa lalu. Itu dia. Kalau guru kami, kalau sekarang jujur aja gue bilang, semua guru sama rata kan begitu. Kalau dulu biar tahu kalian, guru masih SD kami. Udah bisa kami nilai mana yang cantik, mana yang enggak. Cepat kali dewasa. Serius, jadi bahan perbincangan itu. Guru ibu cantik itu ya. Apalagi udah SMP. Mau jatuh cinta sama guru ya. Jadi itulah dulu cerita tentang apa namanya masa-masa si sekolah dengan alat tulis masing-masing ya. Oke. Iya, salam perbelak, salam NKRI harga mati.